Bismillahirrahmanirrahim. Konten-konten dari Triun Slayer dibuat untuk mengkonter mate syubhat dan fitnah dari kufar penghujat laknatullah, serta insya Allah menjadi amunisi untuk muslim awam melawan mereka jika terjadi kontak argumen. Selamat menyaksikan Ikhwan Filas kalian dan juga kalian Tritunggal Cabang Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khair ummah, kaum muslimin, para mujahid yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Berjumpa kembali dengan Triun Slayer Comment Center, markas untuk mendapatkan amunisi mematikan melawan penghujat Islam, Ikhwan Fillah. Seperti yang gua janjikan kemarin, maka di konten kali ini akan gua bawakan mengenai Tritunggal, terutama mengenai ininya ya, mengenai celotehan mereka. Afwan. Mengenai celotehan mereka, di mana mereka sering sekali bilang, wah, Indonesia ini tidak adil, lebih berpihak kepada mayoritas. Wah, kami minoritas ini selalu merasa ditindas. Wah, kami selalu disakiti. Ya, gitulah. Manja-manja yang tak berbukti, begitu kan. Seakan-akan seluruh pulau di Indonesia mayoritasnya adalah Muslim. Seakan-akan begitu. Mereka lupa apa yang mereka lakukan terhadap kita. Misalnya di Poso, atau di Tolikara, atau di mana ya. Banyaklah pokoknya. Banyak. Nah, kita akan membahas Takia Korintus mereka. Kita akan bahas playing victim mereka secara dunia. Supaya mereka paham Tritunggal ini. Supaya mereka paham para penghujat ini bahwasanya merekalah yang doyan mempersekusi lalu berakting menjadi victim. Stay tune. Kita langsung aja ke data yang sudah hamba kumpulkan. Nah, ini ya, bentar dibuka dulu. Tritunggal, tiap gua ngeluarin data jangan terguncang. Semoga ini menjadi hidayah buat kalian ya. Set. Nah, ini. Judulnya Toleransi ala Tritung Cabang Melayu. Jadi nanti ada 3 poin, persekusi, teroris, makar, kita akan bahas semua. Karena Tritunggal melengkapi kualifikasi yang telah gue berikan. Dan semua perkara-perkara kejadian-kejadiannya ada di saat ini. Langsung saja. Jadi kadang Tritung itu suka ini ya. Kadang Tritung itu suka ini, Ikhwan Fillah. Suka, kami tidak boleh mendirikan gereja kami diamuk. Mereka ini, para penghujat tukang Takia Korintus ini kagak tahu bahwasanya apa yang dilakukan oleh mayoritas di daerah lain terhadap Muslim. Kita lihat ya. Nih, kita ambil yang kiri dulu. Kelihatan belum? Kecil ya? Sebentar, gua ini dulu. Gimana caranya nih? Kecil, betul lah. Nah, sekarang gimana? Gue bacain ya. Gereja di Jayapura tuntut pembongkaran masjid. Menak turun tangan. Lihat, gereja di Jayapura tuntut pembongkaran masjid. Seakan-akan masjidnya dibangun di atas gereja gitu. Ngapain coba? Sampai Menak ini Kementerian Agama turun tangan.
Nih kita lihat ini beritanya ada di Detik News ya. Ini kejadiannya kapan nih? Ntar. Kejadiannya. Oh, 2018, 19 Maret 2018. Ya, itu jadi. Untuk Ivan Villa yang kurang terbaca, Afwan. Di sini dikatakan bahwa dari keterangan pers Menteri Kementerian Agama, tuntutan dari Persekutuan Gereja itu dilayangkan karena mereka menganggap menara Masjid Al-Aqsa lebih tinggi dari bangunan gereja yang sudah banyak berdiri di daerah itu. PGGJ, lihat persekutuannya namanya PGGJ. PGGJ menuntut agar pembangunan menara Masjid Al-Aqsa Sentani dihentikan dan dibongkar. Waduh. Kirain di Bali doang bangunan tidak boleh lebih tinggi dari pura. Ternyata di Tritux juga ada ya keyakinannya, yang dimana bangunan lain tidak boleh lebih tinggi dari gereja. Ini dari mana aturan kayak begini? Lo jangan mengada-ngada yang tidak ada, Tritung. Jangan mengada-ngada yang tidak ada. Kalau misalnya lo ngebahas IMB-nya boleh, nanti kan dikasih lihat nih IMB-nya. Tapi kalau misalnya lo udah ngebahas sesuatu yang absurd, masa bangunan yang lain nggak boleh lebih tinggi dari gereja? Ini aturan dari mana? Ini aturan intoleransi ini. Ini aturan sok-sok berkuasa. Ini aturan sok-sok ada ayatnya. Jangan bertakia kalian. Terus kalian mau bilang ini apa? Hah? Coba Tritung Cabang Melayu yang manja-manja suka bilang di apa? Suka bilang gereja tidak boleh dibangun. Mau bilang apa nih? Baru satu gua bawa nih. Baru satu kelakuan kaum kalian gua bawa. Ayo. Ini ya satu ya. Kita geser lagi sekarang. Nah ini pembangunan. Oh gini aja deh. Kayak enak. Kok nggak mau belok? Oh ini. Nah ini ya. Pembangunan masjid di Bitung diserang sekelompok warga. Tahun kapan? Tahun 2015, 10 November. Lihat, ini beritanya di republika.co.id. Apa yang dibaca? Apa yang dikatakan? Ratusan massa umat Kristen menyerang pembangunan Masjid Asyuhada di Komplek Air Ujang, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Karmin Mayau, Ketua Panitia Pembangunan Masjid tersebut mengaku hingga saat ini ketegangan masih mengancam warga sekitar kompleks. Bahkan polisi sudah mengeluarkan sekitar 6 tembakan peringatan untuk meredam serangan kelompok masyarakat Kristen tersebut. Ya kan? Nah. Hingga saat ini sudah terdapat 7 warga Kristen yang ditahan oleh kepolisian. Mereka bahkan ada yang merangsek ke perumahan untuk mencari panitia pembangunan masjid. Masya Allah, toleransinya. Lihat nih, muka-mukanya. Nih, pakai topeng begal. Kalian kalau nggak mau gue sebut teroris, begal aja gue sebut. Biadab. Gerombolan teroris Kristen rusak masjid dan rusak masjid dan rumah umat Islam di Bitung. Ini Kamis 12 November 2015 dari demokrasi.co.id. Aduh. Terus ini kenapa kita nggak boleh bangun masjid? Nggak boleh kita punya masjid, nggak boleh. Di tempat mayoritas kalian kita nggak boleh punya masjid ya. Ngomong lah, Sekarang lihat kota-kota mayoritas muslim, ada berapa gereja tumpah-tumpah di tiap kotanya, di tiap daerahnya. Ini kami bangun masjid susah banget di mayoritas kalian. Jadi jangan bertakia Korintus soal toleransi lah. Kalau mayoritasnya kalian ini berbahaya. Inilah kenapa Indonesia jangan sampai kalian mayoritas. Dan itu nggak akan terjadi karena Allah Azza wa Jalla menjaga umat muslim dan menjaga Indonesia. Paham lu ya? Jangan terguncang. Lu mau main berita-berita, ayo kita main berita-beritaan. Lanjut ya. Tadi soal pembangunan masjid yang diganggu-ganggu. Sekarang lihat nih.
Sekarang lihat nih. Data gua banyak, 41 slide. Hati-hati lu. Nih. Pendeta Nasrani radikal suruh 4 algojo bantai dan paksa murtad pasien di yayasannya. Wow, kasih sekali ini pendeta. Berita ini diposting di Reportase Indonesia 30 Oktober 2019. Tapi sebenarnya ini berita lama yang diangkat lagi ya, karena berita aslinya itu di 30 Desember 2016. 30 Desember 2016 di Okezone. Nah, tapi kita baca dulu aja. Nah, di sini Edi Sembiring, salah seorang pasien panti rehabilitasi Yayasan Kasih Anugerah Bangsa, warga Jalan Mang Anam, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, akhirnya memilih kabur setelah tak kuasa menerima penyiksaan yang terus dialamatkan kepadanya selama menjadi pasien. Menurut Edi, dia bukan saja disiksa, akan tetapi juga dipaksa dan diwajibkan untuk menghafal ayat dari Alkitab. Cakep banget penginjilannya. Ini penginjilan zaman company ini. Disiksa, terus disuruh ngapalin biblos. Penyiksaan zaman company ini. Keadaan berat yang dialaminya itu memaksanya untuk lari dengan cara menjebol seng dan melompat ke pinggir sungai. Gitu kan. Ada berapa pasien yang disiksa? Ada 158. 158 pasien diborgol tangan dan kakinya dirantai. Mereka ngaku kerap dipukuli pengelola panti. Nah, lu mau bilang oknum nggak bisa. Oknum kagak oknum, buat tembak semua sama. Disuruh baca kitab loh. Disuruh baca biblos. Nih, ini. Kalian tuh kasih mengasihi hanya sesama Tritung. Di luar Tritung situ bidat semua menurut kalian. Di luar orang-orang yang tidak menyembah manusia, kami disebut bidat oleh kalian para penyembah manusia tentunya. Nah ini ya. Oke Zon, polisi tangkap ketua yayasan dan 4 algojo yang siksa pasien panti rehabilitasi. Nah kita lihat, kita baca nih. Nah ini ya, ini nih algojonya ngomongnya apa coba ketika ditangkap sama polisi. Para pelaku mengakui bahwa penganiayaan yang mereka lakukan kepada pasiennya tidak terlepas dari perintah ketua yayasan, yakni Sampurna Tarigan. Berdasarkan keterangan tersebut, polisi menetapkan dan menangkap pendeta Sampurna sebagai tersangka. Yang ngomong siapa? Salipu. Siapa Salipu? Kapolres Binjai. Kapolres Binjai yang ngomong. Ini pendeta Sampurna Tarigan ini. Maknyos, jelep, enak nggak tuh? Enak nggak tuh? Makanya lu jangan sok-sok terzolimi, karena ini adalah hukum sebab akibat. Dan apa yang namanya mayoritas-minoritas pasti ada pergesekan seperti itu. Jangan dilebeh-lebehin. Cuman karena kalian menganggap sesuatu itu adalah dari ajaran Tuhannya, maka gue pun akan menganggap segala sesuatu datang dari ajaran Tuhannya. Sekarang kita tinggal adu dalil. Dalam Islam, kita nggak boleh memerangi yang tidak memerangi kita. Al-Hajj ayat 39, ada lampunya. Maksudnya gini, ada lampu merah, ada lampu hijaunya. Belum diperangi lampu merah, kita sudah diperangi ya lampu hijau. Kalian ada nggak yang kayak gitu-gitu? Nggak ada kan? Yang ada malah Lukas 14 ayat 23-24. Paksalah semua orang untuk masuk ke rumahku. Dipaksa. Ada berarti penganiayaan di dalam paksaan. Ada berarti penipuan di dalam paksaan. Ada berarti ancaman di dalam paksaan. Kenapa? Karena Yesus ngomong, paksalah semua orang untuk masuk ke dalam rumahku. Karena sesungguhnya rumahku harus penuh. Kenapa kayak gitu? Surga lu sepi, ha? Surga para penyembah manusia sepi emang sampai dipaksa kayak gitu. Dalam Islam kan enggak. La ikraha fiddin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Lu kalau mau nyembah proyektor, mau nyembah palang kayu, silakan. Nggak akan kami ganggu gitu. Nggak akan kami ganggu. Dan kami pun akan beribadah seperti keimanan kami. Yang dalilnya ada semua tertulis dalam kitab suci. Begitu, Tritung. Cakep ya? Cakep lah. Lanjut lagi. Nah ini sekarang soal apa namanya, para kadal-kadal sok takia murtad. Kadal itu yang kafir dari lahir maksudnya ya. Kadal jadinya kafir dari lahir, tapi sok-sok bilang dia murtad. Ditanya surat-surat pendek, megap-megap, Roh Kudusnya nggak bisa jawab. Nah ini sekarang kita akan memberi sebuah penglihatan, kesadaran buat kalian. Ini adalah seorang artis ya.
Nah, ini lihat. Polisikan ibu kandung karena dipaksa murtad. Artis ini ungkap hal buruk yang dialami. Ini tahun, baru ini Maret 22, 2020, lihat. Nih, apa yang dikatakan ketika dia memolisikan ibunya yang maksa dia murtad? Dipaksa mendekati laki-laki yang jauh lebih tua hanya karena uang. Lanjut, Ang Bin. Nama artisnya Ang Bin. Selain itu, Ang Bin Rishi mengaku dipaksa ibunya untuk berpindah agama dari agama Islam ke Kristen, sama seperti ibunya dipaksa pindah agama, ungkapnya. Jadi kalau yang nggak tahu Ang Bin Rishi ini siapa, Ang Bin Rishi ini adalah kekasihnya Adli Fairuz. Nah, itu. Lihat-lihat nih, lihat-lihat nih perkataan ibunya yang terhitung. Lihat ya. Lebih rendah dari pelacur hanya karena mencintai orang dengan tulus yang satu iman, bukan karena uang. Karena menurut mereka pelacur aja dibayar. Masa kamu enggak dan dikecam hanya karena saya ingin menikah, papar Ang Bin. Jadi lebih rendah dari pelacur Ang Bin ini karena nggak mau nikah sama orang kaya. Waduh, ini terhitung sekali nih ajaran dari Yunani itu ya begini nih. Kalau nggak ada moral, nggak ada akhlaknya ini nih. Hujat-hujat ala apa ya? Hujat-hujat yang hujatannya tuh nggak kayak manusia gitu, nggak kayak manusia. Omongannya tuh nggak kayak manusia, serius. Dipolisiin, mampus ibu kandungnya sendiri. Ibu kandungnya dipolisiin nih sama Ang Bin Rishi. Coba kita cek ya, Ang Bin Rishi itu. Mari kita lihat dulu, Ang Bin Rishi kayak gimana? Nah, ini. Wow, Masya Allah cantiknya. Lahir tahun 1907 ya. Ya, Ukhti Ang Bin, semoga tetap istiqomah ya. Ini. Cakep banget. Lihat. Wah, Masya Allah. Ini ya. Lihat. Dia tetap di dalam keimanannya dan alhamdulillah menikah akhirnya dengan Adli Fairuz. Mana sih? Cakep. Ang Bin Rishi. Lihat, udah cantik, pinter lagi. Mana yang agama untuk manusia, mana yang agama untuk domba. Lanjut lagi. Oh, ini. Ya, ini ada di insertif juga ya. Insert live sama di beritanya itu di serumpi.com. Yes. Dan tadi kita lihat juga di Google itu banyak banget yang angkat. Das. Ini ada masih ada lanjutannya. Klarifikasi Ang Bin Rishi atas cibiran netizen yang menudingnya pindah agama demi Adli Fairuz. Nah, ini terhitung cabang Melayu nih yang jadi netizen kadang disangkanya Ang Bin Rishi-nya ini berpindah dari Kristen kepada Islam gara-gara wajahnya putih begitu kan. Lu kira terhitung doang yang wajahnya putih? Muslim juga, bre, jangan macem-macem. Muslimah, mukminat, mereka juara-juara ketika udah dandan gitu. Dan mereka modis-modis ketika sudah melakukan pakaiannya yang syar'i. Sehingga Islam dengan zaman ini bisa berpadu, menghasilkan sesuatu yang indah untuk dilihat oleh mata dan halal. Tretus enggak. Tretus mesti mengalah kepada zaman untuk terlihat menarik gitu kan. Pakai baju semakin kurang bahannya, semakin cantik untuk terhitung cabang Melayu gitu kan. Semakin belum jadi bajunya, semakin cantik dia dilihat gitu kan. Iya, semakin dia merasa cantik untuk dilihat. Ini di tribunstyle.com juga ya. Netizen terhitung ini membuat Ang Bin merasa tersakiti sehingga dia membuat klarifikasi. Terakhir Muslim dan tetap Muslim gitu. Nggak mungkin dia mau nyembah manusia. Jangan salah kaprah netizen. Begitu dibilang. Ini di tribunstyle.com. Lanjut lagi. Berikutnya.
Kita tanya nih umat Tritung Cabang Melayu, Ivan Villa. Kita tanya sekarang mereka, boleh nggak sih kita ini melakukan ibadah yang kami imani? Boleh kagak sih? Karena kalian gua rasa nggak pernah ada tuh. Nggak pernah ada Natal diganggu. Ya nggak sih? Kecuali teroris yang tidak menjalankan Al-Hajj ayat 39. Nah sekarang sebagai mayoritas Muslim, mayoritas Tritung yang sama-sama beragama dan sama-sama syahdu dalam bernegara, kenapa kita nggak boleh melakukan apa yang kita imani? Wes, jangan Takia Korintus Tritung. Kita lihat nih, Tolikara tahun 2015. Kita lihat Tolikara ya. Ini kronologi lengkap peristiwa Tolikara versi Mabes Polri. Diposting 23/7/2015. Lihat. Kita baca dari sini. Jadi ini keterangan dari Polri ya yang dikutip. Gua baca aja semua. Kronologi ini dipaparkan langsung oleh Kapolri Jenderal Badrudin Haiti saat berlangsungnya video conference di ruang rapat Tribarata Mabes Polri sekitar pukul 8 WIB tadi itu maksudnya di 2015. Berikut pemaparannya yang disampaikan Kapolri yang dikutip dari fanpage Divisi Humas Mabes Polri. Tolikara sedang berlangsung seminar dan KKR Pemuda Gidi ya. Jadi komunitas gerejanya namanya Gidi, GIDI. Tanggal 13 sampai 19 Juli 2015. Dalam proposal tertulis 22 sampai 27 Juli 2015. Jadi pengajuannya 2227 tapi berlangsung acaranya malah di tanggal 13-19. Ternyata pelaksananya tanggal 13-19 Juli dan ditutup tanggal 20 Juli. Nah, ini kan Tritung nih gini nih, sama kayak CIA gitu. Kalau misalnya udah dibikin perjanjian tertulis hitam di atas putih, ujung-ujungnya mereka akan menyelisihi itu gitu. Akan melakukan kegiatan yang di luar dari itu. Inilah Tritung Cabang Melayu, nggak bisa diajak bersepakat gitu kan. Nggak tahu kenapa, gue bingung loh. Sama ternyata ya komunitas gerejanya, terus orang-orang penghujat, orang-orang apologetnya tuh sama semua kelakuannya. Tidak bisa stick to the rule tuh nggak bisa mereka nih. Kenapa ya? Kenapa? Gue heran loh. Sama aja nih CIA pun begitu, GIDI pun begitu ternyata. Di antara tanggal tersebut ada tanggal 17 Juli yang bertepatan Idul Fitri. Jadi di antara di seminar dan KKR ini tanggalnya bertepatan dengan Idul Fitri. Badan Pekerja Gidi Tolikara mengeluarkan surat yang berisi. Nah, ini jadi kemudian orang-orang yang terlibat dalam perencanaan seminar KKR tersebut mengeluarkan sebuah surat yang berisi satu lihat pahami nih Tritung Cabang Melayu. Muslim dengerin Muslim. Larangan umat Muslim melaksanakan sholat Id di Tolikara. Sholat boleh di luar Tolikara, Masya Allah. Diusir kita mau sholat, diusir bre. Ada orang yang lagi sembahyang hari Minggu walaupun nggak ada ayatnya terus oleh Islam diusir. Ada berita kayak gitu? Kagak ada kayak gitu. Inilah kenapa Tritung nggak boleh sampai jadi mayoritas. Inilah kenapa gitu. Kacau negaranya. Kita udah lihat lah Afrika yang miskin banget, Eropa, Amerika yang LGBTQ-nya kayak kanker meluas gitu. Nggak akan bener kalau mereka mayoritas ini. Nggak akan bener, serius. Lihat ini larangan umat Muslim melaksanakan sholat Id di Tolikara. Sholat Idnya bolehnya di luar Tolikara. Lo kira Tolikara punya lo ngehe? Tritung. Ya kan? Ini yang ngomong ini Mabes Polri. Yang ngomong ini Kapolri loh. Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Badrudin Haiti. Yang ngomong coba. Lo mau kabur kemana lagi Tritung? Hah? Apa? Terdiam Roh Kudus lo, mampus. Syukur. Yang kedua, melarang umat Muslim untuk menggunakan jilbab. Masya Allah, Allahu Akbar. Dilarang pakai jilbab. Pakaian itu adalah adalah hak masing-masing individu. Berpakaian, terserah pakaiannya mau berdasarkan apa itu, tapi hak masing-masing individu. Kenapa dilarang-larang pakai jilbab Tritung? Otak lu kecakar kucing atau gimana nih? Ini perintah lu atau perintah Roh Kudus gua tanya. Dua Tuhan lu ada di surga ceritanya. Sekarang satu Tuhan lu ada di tiap hati-hati manusia.
Roh Kudus lu yang bilang kayak gini berarti Muslim gak boleh pakai jilbab. Jilbab emang lu yang beliin? Hah? Aduh, Tritung. Kacau banget lu, serius. Kita lanjut ya ke sini ya. Oke, lalu kemudian kita lanjut aja setelah dikeluarkan maklumat itu. Kemudian sholat idnya Kapolres mengomunikasikan agar sholat id bisa dilaksanakan di Tolikara. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Saat setelah beres sholat id, saat bubar, enggak. Namun saat sholat id datanglah para pemuda Gidi dan memaksa untuk sholat dibubarkan. Kapolres dan tokoh masyarakat bernegosiasi agar sholat boleh terlaksana sampai jam 8. Lihat, Kapolres kami yang beragama Muslim kagak main ngusir-ngusir ketika kalian datang protes. Diajak bermusyawarah, diajak bertabayun gitu. Bagusnya gimana, enaknya gimana, coba. Padahal udah jelas-jelas kalian yang salah. Karena kalian sosok merasa mempunyai tanah Tolikara, Tritung. Tapi lihat akhlaknya Kapolres ini. Lihat akhlaknya. Kagak langsung diusir kalian. Harusnya begitu cara menyelesaikan masalah itu. Tapi lihat apa yang terjadi setelah tidak mau bertabayun. Massa tetap tidak mau, kemudian terjadi pelemparan. Namun massa tidak dapat mendekati karena ada pagar berduri. Ada tembakan peringatan ke atas, tetapi massa tidak menggubris. Akhirnya aparat melepaskan tembakan hingga 12 orang luka, kemudian mereka membubarkan diri. Harus diginiin emang. Gitu kan. Brutal. Tritung itu brutal. Menyebalkan sekali hidup berdampingan dengan Tritung ketika Tritungnya mayoritas. Jadi ingat apa coba? Jadi ingat zaman-zaman inkuisisi. Kasihan Islam dan Yahudi ketika itu. Dan ini terjadi lagi sekarang di Tolikara. Aduh. Nah kan itu ya kacau, jadinya kacau, kerusuhan. Terus udah gitu ada terjadi pembakaran. Dan ya itulah Tritung di Indonesia. Aduh. Sampai habis ngomong gue ini. Sok-sok jadi korban, tapi setelah jadi korban kita cek bagaimana kenyataan di lapangan, ternyata aduh lebih parah mereka kelakuannya, lebih parah mereka. Kita Muslim mending ketika ada gereja dibangun kita tanya IMB kagak ada jangan dibangun, beresin dulu IMB-nya, jangan ada gereja-gereja liar kan gitu. Kita masih mending lain nih. IMB-nya kagak ditanyain, yang ditanya malah gedungnya kenapa lebih tinggi dari gereja. Apa coba? Nggak ada masalah, nggak ada apa, tiba-tiba di Bitung diserang oleh teroris-teroris Kristen. Apa coba ini maunya? Jadi jangan sok bertaki ya Tritung, jangan sok jadi korban. Gua tabok pakai data aktual yang ada, lu menggap-menggap takia lu, kebongkar semua. Karena tua dilawan gitu kan. Makin kalian menghujat Islam, makin dibantai balik kalian oleh hujatan kalian sendiri. Karena di dalam hujatan kalian itu ada secuil fakta bahwasanya kalian sendirilah yang melakukan apa yang kalian katakan kepada kami, Tritung. Jeduar, meledak loh. Ini baru Indonesia. Sekarang kita akan lihat ke luar negeri, Ivan Villa. Sementara kita akan lihat ke luar negeri. Nanti kita balik lagi ke Indonesia. Tritung, jangan ini ya, jangan terguncang loh. Jangan terguncang. Sekarang soal teroris, ya Islam itu agama teroris, Islam itu agama perang, gitu. Tidak aman nih sama orang-orang Islam radikal. Sebelum kita ke sana, Tritung, lo lihat dulu. Karena gue nanti akan memberikan solusi ketika kalian merasa tidak aman hidup bersama kami, walaupun ternyata yang persekusi itu lebih banyak kalian daripada kami. Iya, kita masuk ke bab teroris Afrika. Yang adalah Tritung juga. Nah, di sini ya teroris. Nah, ini ya judulnya apa? Lord Resistance Army. Lihat. Jadi mereka selalu memakai atribut salib, lalu kemudian lambangnya pun salib. Nah, siapakah mereka? LRA. Teroris Tritunggal cabang Afrika. Nah, ini yang pertama, foto orang pertama ini adalah
ketuanya atau pemimpin teroris ini. Nah, namanya siapa? Joseph Kony. Nah, ini dari BBC.com ya. BBC.com, berita diposting di tahun 2018. Berarti 2018 ini berapa? 3 tahun kemarin ya. Nah, Joseph Kony, apa judulnya? Child Kidnapper, Warlord, Prophet. Hai. Child Kidnapper, penculik anak-anak, Warlord, dewa perang, Prophet, Nabi. Asik banget nih. BBC.com ini dari BBC.com ya. Nah, described at different times as a terrorist, prophet, and brutal killer, Ugandan Joseph Kony, who is wanted for war crimes, has escaped capture for more than 2 decades. Dideskripsikan di beberapa kesempatan yang berbeda sebagai teroris, sebagai nabi, Tritung. Nabi kok teroris. Tritung doang yang punya yang kayak gini. And brutal killer atau pembunuh yang brutal. Joseph Kony adalah orang Uganda who is wanted for war crimes, yang dicari karena kejahatan perang, has escaped capture for more than 2 decades, dan berhasil meloloskan diri kabur dari tangkapan selama lebih dari 2 dekade gitu, atau lebih dari 16 sampai 20-an tahun. Lanjut lagi. Nah, ini Britannica.com. Wow, banyak banget yang angkat, buset dah. Lord Resistance Army, LRA disingkatnya, LRA, militant group led by Joseph Kony that has waged a war of attrition against the government and peoples of Uganda and nearby countries since the late 1980s. Joseph Kony yang sudah membangkitkan peperangan melawan pemerintah dan rakyat Uganda, dan juga di negara-negara sekitar yang berdekatan dengan Uganda jadi sudah membangkitkan perang sejak 1980-an akhir. Unlike most anti-state terrorists, the LRA has been largely devoid of any national vision or unifying social objective, other than speaking in general terms of deposing Ugandan President Yoweri Museveni, who seized power in 1968 and establishing a new government based on the Ten Commandments. Jadi tidak seperti teroris-teroris yang anti kenegaraan. Kalau teroris Tritunggal LRA ini mereka lebih kepada menggulingkan Presiden Uganda, yaitu Yoweri Museveni, untuk untuk mengelola negara berdasarkan 10 perintah Tuhan. Jedwar, Tritung, based on the Ten Commandments dibilang. Jadi pengen mendirikan negara berdasarkan Biblos gitu loh si Joseph Kony ini. Makanya dia disebut nabi kan gitu. Di mana kejadiannya Uganda serta negara-negara sekitar. Gua kasih mapnya. Teroris Tritunggal cabang Afrika ini beroperasinya di mana aja, operasi militannya. Lanjut lagi, gue seneng banget. Ini dari Al Jazeera ya. The Lord Resistance Army began life in 1988 in northern Uganda. Jadi dimulainya tahun 1988 di Uganda Utara. It emerged from the remnants of the Holy Spirit Movement Army founded by Alice Auma Lakowena. Oh, jadi dulunya udah ada juga teroris, namanya Holy Spirit Movement. Jadi LRA ini muncul dari sisa-sisa teroris Holy Spirit Movement yang dibentuk oleh Alice Auma Lakowena, seorang pendeta wanita dan kerabat jauh dari Joseph Kony. Waduh, saudaraan, sama-sama Tritung, doyannya makar. Kony, a former catesis. Apa tuh catesis? Ntar kita cari dulu ya. Jadi katanya si Kony ini dulunya adalah catesis. Tapi catesis itu apa ya? Kita cek dulu.
Catesis adalah orang yang menjalankan katekismus atau yang menjalankan apa ya namanya kitab-kitab doktrin dalam pengajaran agama Kristen. Baik untuk orang dewasa maupun ialah pengajar bisa dibilang. So, yang dulunya adalah pengajar keteritunggalan, capitalize on a power vacuum created by the defeat of resistance movement in the North. Jadi dia mengambil alih kekosongan kekuasaan yang diciptakan ketika yang diciptakan oleh resistance resistance itu lebih oleh pemberontak yang kalah, gerakan pemberontak yang kalah di utara. Some of which abandoned their military campaigns and made peace with the government in the 1990s. Jadi setelah kosong kekuasaannya karena Holy Spirit Movement-nya kalah, si Kon ini memisahkan diri dan membentuk LRA. The group first operated as the United Holy Salvation Army. Oh asik, cakep banget. Pertama kali beroperasi, LRA ini namanya adalah United Holy Salvation Army atau Tentara Keselamatan Kudus Serikat. Nah, gitu bahasanya. Before it was named the Uganda Christian Army. Bahkan sebelumnya lagi namanya adalah Tentara Kristen Uganda. Dan akhirnya menjadi LRA. It adopted this name sometime in 1992. Jadi nama LRA-nya sendiri, dia berdirinya tahun 1988. Nama pertamanya Unit Holy Salvation Army, kemudian Ugandan Christian Army, baru di 4 tahun setelahnya baru menjadi Lord Resistance Army Infantila. The LRA gained a reputation for brutality as it waged, nggak kebaca ya, apa? The LRA gained, ini paragraf yang terakhirnya, the LRA gained a reputation for brutality as it waged an armed rebellion seeking to remove the government of Yoweri Museveni, the Ugandan president, and rule the country on the biblical Ten Commandments. Gitu. Jadi LRA ini mendapatkan reputasinya karena kebrutalannya serta pemberontakannya dalam pemerintah yang sah, dan di mana mereka mencari untuk menjatuhkan kepemerintahan Yoweri Museveni, Presiden Uganda, dan memerintah negara berdasarkan Biblos. Aduh, Masya Allah, ini teroris Tritung nih. Agamis buta, aduh. Fanatik, lunatik. Ini juga ya di nationstate.net. Sekarang kita lihat korban-korbannya. Mulai dari sini. Centered in Eritrea, the Lord Resistance Army is a far-right Christian fundamentalist group. Jadi, terpusat di Eritrea. Eritrea ini nama sebuah wilayah ya. LRA adalah Kristen fundamentalis sayap kanan. Jadi fundamentalis, dia sangat-sangat biblikal sekali. Firmly against other religions, gitu. Sangat tegas melawan agama-agama lain, melawan sekularisme, melawan sodomi, melawan penggunaan obat-obatan, dan melawan dosa. Mereka menggunakan teroris yang artinya killing heretics, membunuh orang-orang bidat, and destroying places of worship of other faiths, dan menghancurkan tempat-tempat ibadah untuk yang beragama lain. Founded in 1992, the LRA originally was intended to destroy non-Christian places of worship in the area. Dibangun tahun 1992, LRA asalnya berintensi atau mempunyai tujuannya hanya untuk menghancurkan tempat-tempat ibadah yang non-Kristen di area Eritrea, gitu kan.
The organization quickly destroyed the local non-Christian buildings and began to prepare for worldwide action. Jadi organisasi ini kemudian dengan cepat menghancurkan tempat-tempat ibadah non-Kristen dan mulai mempersiapkan aksi yang mendunia. The LRA is well-funded, equipped with modern weaponry, and has many ties to criminal and terrorist groups worldwide. Jadi LRA ini well-funded atau dananya sangat mencukupi lah, dan equipped with modern weaponry, dan dipersenjatai dengan senjata-senjata modern, dan has many ties to criminal and terrorist group worldwide gitu kan, dan mempunyai tali ke kriminal dan teroris group worldwide. Nah ini ya, mempunyai ikatan dengan kriminal serta teroris yang di dunia lainnya. Nah terorisnya yang mana? Gua bahas di sini terorisnya yang mana. Tritung standby, stay tune Tritung, karena banyak banget teroris Tritung di tiap belahan dunia yang lainnya. The LRA has roughly 500 members worldwide, center in Eritrea. Jadi LRA ini secara kasarannya mempunyai 500 anggota yang terpusat di Eritrea. Eritrea ini berarti di Uganda Utara. On March 31st, a terrorist attack at Larsa transport station in Molkadara has ended in the destruction of the station and the death of 83 civilians and 6 police officers, along with all the perpetrators. A group of 8 men armed with automatic weapons and masks drove a van through the front doors of the station. Upon entering, they opened fire on the commuters, forcing them into surrendering. The police were kept at bay outside, where the men planted multiple pressure cooker bombs at structural supports. After setting the bombs, the men exited the station. Immediately after detonating the explosive, the men rushed towards the responding police, killing multiple officers before being themselves killed. The explosions killed everyone inside, destroyed the station supports, resulting in the station collapsing. The Lord Resistance Army claimed responsibility for the attack. The attack led to development of global coalition against Eritrea. Masya Allah. Jadi pada tanggal 31 di tahun 1992, serangan teroris dilakukan di terminal Larsa di kota Molkadara. Serangan ini berhasil meluluh lantakan terminal tersebut. Rubuh, bre. Ivan Pilah rubuh. Tritung, teroris lu ini emang persenjataannya modern ya, rubuh loh. Itu terminalnya ketika diserang. Dan menyebabkan kematian 83 sipil serta 6 polisi. Mati tuh. Jadi teroris attack yang kalian lakukan membunuh 83 sipil serta 6 polisi. Aduh, pantat berdarah nih emang Tritung nih. Kemudian yang penyerangnya pun, terorisnya pun mati semua. Terorisnya berjumlah 8, dipersenjatai dengan senjata otomatis serta bertopeng, mengendarai mobil van melalui pintu depan dari terminal. Ketika masuk, mereka sambil menembak kepada commuters atau orang-orang yang akan menaiki ini ya, transportasi, dan memaksa mereka untuk menyerah. Menyerah dari apa sih? Ini sipil ini, menyerah dari apa? Mereka yang bawa senjata di saat di terminal. Tritung sih kadang suka aneh-aneh. The police were kept at bay outside. Jadi polisi tertahan di luar terminal, sementara teroris ini memasang bom. Memasang bom di fondasi-fondasi bangunan. Setelah bom di setting, terorisnya keluar dari stasiun, dari terminal, lalu kemudian ngedetonate atau mencet tombol peledaknya, jedar meledak. Nah, udah meledak runtuh tuh si terminalnya, orang ini rush toward responding police, lalu maju dengan maju dengan maksud menyerang polisi, lalu kemudian mati tuh semua polisinya ketika diserang. Buset, sakti nih teroris nih, bahaya banget. Jangan ada lah di Indonesia nih teroris Tritung.
Nah, setelah beberapa polisi mati, akhirnya penyerang ini juga mati gitu, ikut mati juga. 8 orang mati semua. Ledakan membunuh semua orang di dalam stasiun dan menyebabkan stasiun rubuh, collapsing. Lalu LRI mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut, dan serangan tersebut menjadi pusat perhatian dunia saat itu. Nah ini ya, LRA parah dari tahun 92. Nah ini ya Ivan Pilar, lihat nih. Ini yang di foto yang di atas adalah korban di mana hidung, bibir atasnya dimutilasi, kupingnya juga dimutilasi, lalu kemudian jari-jarinya juga dimutilasi ya. Bisa dilihat itu, di mana Islam mutilasi ini sangat dilarang. Kita tidak boleh memutilasi, itu ada di sini bentar ya. Mana dia? Nah, di Ibn Majah 4010. Salah. Masih. Kok musik? Bentar ya. Ini banyak ayatnya dalam peperangan, Islam itu nggak boleh. Nah, ini di Sunan Abu Daud, kitab Hudud, bisa dilihat. Nah ini, di Abu Daud salah, bentar ya. Nah ini, bentar. Nah, mengenai mutilasi itu nggak ada akhlaknya, serius, itu kelakuan biadab nih ya. Hadis Jami At-Tirmizi nomor 138 di dalam kitab Diat. Di sini telah menceritakan kepada kami dari Muhammad ibn Basishar, dari Abdurrahman ibn Mahdi, dari Sufyan, dari Alqamah ibn Marsad, dari Sulaiman ibn Buraidoh, dari ayahnya. Ia berkata, berarti dari Buraidoh ya, ia berkata, Rasulullah SAW jika mengutus pemimpin pasukan, beliau memberi wasiat khusus untuk dirinya untuk bertakwa kepada Allah dan wasiat kepada kaum muslimin yang bersamanya. Beliau bersabda, berperanglah dengan nama Allah dan di jalan Allah. Nah, kalau misalnya udah di jalan Allah, maka segala sesuatu ketetapan dalam Al-Quran mesti kita iniin. Jangan kita melampaui batas dalam peperangan itu. Jangan gulu. Perangilah orang kafir, berperanglah, dan janganlah melampaui batas. Tuh kan, janganlah melampaui batas. Jangan berkhianat, jangan memutilasi, janganlah membunuh anak-anak. Nih. Jadi jangan berkhianat, jangan memutilasi, jangan membunuh anak-anak. Ada terhitung kayak gini, aturan kayak gini. Ada nggak? Nggak ada terhitung yang kayak gini. Itu ya. Jadi inilah kenapa Islam sangat jauh lebih mulia daripada terhitung. Terhitung kelakuannya parah. Nah ini foto yang atas adalah korban ya, korban mutilasi. Terus yang bawah adalah anak-anak wanita yang dijadikan budak seks. Aduh, innalillahi nih. Kalau ada di Indonesia, nggak tahu mau gimana. Ini ada di bbc.com juga, jadi satu deskripsi, satu artikel di sana. Described at different times as a terrorist. Oh ini ya lanjutannya. Bla 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 bla.
This rebel Lord Resistance Army is notorious for abducting thousands of children to use as a soldiers or sex slaves. Masya Allah, jadi budak seks anak kecil. Ini teroris, satu grup isinya pedofil semua ini. Parah bet, parah. Anak kecil loh jadi sex slave, buset dah. Anak kecil mana ada menstruasi dulu, mana ada bulu kemaluannya tumbuh, mana ada sudah merasakan mimpi basah. Anak kecil loh, children. Jadi LRA terkenal dalam menculik ribuan anak-anak untuk digunakan menjadi tentara atau menjadi budak seks. A former Catholic altar boy. Jadi Joseph Kony yang dulunya adalah seorang anak altar boy itu ya inilah yang ngebantu pastor. He has waged war and order violence attacks. He has waged war, dia telah mengstimulasi atau membangkitkan peperangan dan memerintahkan untuk penyerangan yang violent atau yang violent itu yang mempersekusi, yang menyakiti, yang sangat menyakitkan gitu. Serangan yang sangat menyakitkan. First in his own country. Nah, pertama teroris ini menyerang negaranya sendiri, and then after being forced out in South Sudan, lalu kemudian setelah dipaksa keluar dari Uganda menuju ke South Sudan, ke Sudan Selatan. Setelah dipaksa keluar dari Uganda, ini langsung bikin rusuh di Sudan Selatan, the Democratic Republic of Congo, di Kongo, dan di Central African Republic atau Republik Afrika Tengah. At one time, he was pursued by Ugandan and US troops, but they gave up the chase in 2017, arguing that with his dwindling band of followers, he had become a spent force. Jadi udah berhenti dikejar ya oleh Uganda sama Amerika. Gimana sih? Dari tahun 2017 ini udah berhenti dikejar sih ini tuh karena habis dana kali buat kejarnya. Karena tersisa sedikit begitu bahasanya dari tentara Amerika. Karena pengikutnya udah sisa sedikit kok. Jadi nggak bisa bikin rusuh negara lagi, paling rusuh-rusuh kewilayahan. What is he accused of? Jadi tuduhan apa aja yang dilayangkan oleh pemerintah dunia kepada si Joseph Kony ini. Following a 2005 International Criminal Court arrest warrant, Mr. Kony is wanted on 12 counts of crimes against humanity and 21 counts of war crime. Mengikuti penjelasan penahanan tahun 2005, Tuan Kony dicari untuk 12 kejahatan kriminal terhadap kemanusiaan dan 21 kejahatan kriminal di perang. Wih, anjir, parah banget ini. Parah banget ini manusianya. He is accused of brutalizing civilians in northern Uganda through murder, abduction, mutilation, and the burning of property. Dia didakwa atau dituduh karena melakukan tindakan brutal kepada sipil di Uganda Utara melalui pembunuhan, penculikan, mutilasi, dan pembakaran properti. From the 90s, LRA attacks became infamous. Jadi dari tahun 1990 ini udah terkenal. Lu bayangin, ada teroris dari 1990 sampai 2017 tuh berapa ya berarti? 37 tahun, anjir, ini teroris 37 tahun, Masya Allah. Gimana kagak melarat coba? Yang atur negara Tritungs, yang berontak Tritungs, gimana mau maju ini negara coba? Inilah Afrika, aduh. Attack became infamous dari tahun 90 udah terkenal. Rebel fighters would hack off their victims' limbs or part of their faces. Jadi militan-militannya ini akan memutilasi limbs atau limbs tuh tulang rusuk akan itunya atau bagian dari wajah korbannya. Hundreds of thousand people were forced to flee their homes.
Ratusan ribu sipil dipaksa untuk meninggalkan rumahnya, tens of thousands were killed, puluhan ribu dibunuh, and thousands of others were abducted for fighting and sexual slavery. Dan ribuan yang lain diculik untuk menjadi pasukan atau menjadi perbudakan seks. Aduh, LR ini Tritung teroris Tritunggal cabang Afrika. Ini belum ada kata-kata muslim ya, nanti gua tunjukin. Diapain muslim oleh teroris ini? Diapain muslim? Maju lagi. Nah, ini korbannya ya, kalau tadi belum jelas, nah ini sekarang lebih jelas lagi. Sorry, Gore. Nah, ini ya, this teenage had her lips, nose, and ears cut off by the LRA. Nah, ini. Ini fotonya dicari aja lah, korban LRA victim, nanti keluarlah yang gini-gini. Jadi yang dipotong itu bibirnya hilang, terus hidung, terus kuping. Kasian banget. Anak muda ini kasian banget. In 2016 film broadcast on the BBC, one of his close allies, Captain Sunday, said that through the help of spirits, the LRA leader could see the future. He was almost immortal, the captain added. Hai. Di tahun 2006 yang disiarkan oleh BBC, salah satu orang terdekatnya, yaitu Kapten Sunday atau Kapten Hari Minggu, said that through the help of spirit, jadi mengatakan melalui pertolongan roh-roh, tuh kan lihat animisme Tritung sini, sama seperti kenapa ada roh tenung gitu kan, kenapa ada roh tenung, kenapa ada apalagi namanya, ada iskartera atau merpati peliharaannya Dewi Istar perah, kan. Nah itu karena memang dari tokoh-tokoh biblosnya sendiri juga emang seneng yang roh-roh gitu, memang masih percaya dewa-dewa yang lain di luar ketuhanan yang ada. Dia ini Yosef Kony ini abadi, immortal, nggak bisa mati ya, kata Kapten Sunday itu. I will communicate with Museveni through the Holy Spirit and not through the telephone. Mr. Kony once said. Nah, jadi Mr. Kony pernah ngomong gini, gue akan berkomunikasi dengan Museveni, presiden Uganda waktu itu, melalui Holy Spirit, melalui roh kudus, and not through the telephone, dan tidak melalui telepon. Hai, asik. Makanya Nabi loh bisa merintah roh kudus untuk jadi telepon. He has created an aura of mysticism around himself, and his fables follow strict rules and rituals. Dia telah menciptakan aura mistis di sekitarnya dan juga kepada para pemberontak-pemberontaknya melalui aturan-aturan dan juga ritual. When you go to fight, you make the sign of the cross first. Ini diajarinya nih. Ketika kau akan pergi berperang, kamu harus membuat tanda dengan membuat tanda salib terlebih dahulu. If you fail to do this, you will be killed. One young fighter who escaped from the LRA told US-based Human Rights Watch. Nah, jadi ini wawancaranya dilakukan oleh Human Rights Watch ya, atau pemantau hak asasi manusia dunia, hak asasi kemanusiaan dunia. Nah, jadi dibilang nih salah satu ininya, tentara mudanya itu bilang kalau kita mau perang kita mesti bentuk lambang salib dulu. Kalau kalian gagal bikin lambang salib, kalian akan mati nanti. Asik. Siap tentara Kristus, siap. Hai. Nah ini ya, terus sekarang di UNHCR, the UN Refugee Agency, ini yang menangani orang-orang inilah orang-orang yang korban-korban sipil dari peperangan lah, refugee itu apa namanya, orang-orang yang nyari suaka. Nairobi, Kenya. The UN Refugee Agency said Friday it was armed activists.
The UN Refugee Agency said Friday it was alarmed at reports of a dramatic rise in the frequency and brutality of attacks by the rebel Lord Resistance Army (LRA) from Uganda against civilians in the Democratic Republic of Congo, Sudan, and Central African Republic. Buset, parah banget. Kebrutalannya LRA terhadap sipil ini sudah menyebar sampai ke Kongo, Sudan, dan juga Afrika Tengah, Republik Afrika Tengah. Buset, langsung 3 negara. Dari Uganda, langsung ke 3 negara di sekitarnya. Between March 20 and May 6 this year, this year itu, aduh, nanti ada tahunnya nggak ya? Oh, 2009. Between March 20 and May 6 this year, there were at least 10 LRA raids on villages in southern Haut-Mbomo province. 36 people were killed, houses were burned, and 10,000 people were uprooted, including 411 who fled across the border into the Democratic Republic of the Congo. The newly displaced are concentrated in towns of Bangassou, Rafai, Zemlio, and Boki. In the eastern DRC, the latest large-scale LRA attack is reported to have occurred between February 22nd to 26 at Kapanga in Baskuele district of Orientale province. The LRA is reported to have killed up to 100 people, including children. This is an area that has repeatedly suffered from LRA violence. In Sudan, LRA attacks have centered on the central and western Equatoria regions bordering Uganda, the DRC, and the Central African Republic since August 2009. The LRA has carried out renewed incursions which have forced the relocation of refugees and the displacement of the local population, as well as seriously disrupting the movement of humanitarian assistance. Aduh. Jadi ini gini, Ivan Villa, yang paragraf kedua yang ini. Yang ini menjelaskan di Republik Afrika Tengah. Di Republik Afrika Tengah ini korban dari LRA ada 36 orang terbunuh, rumah-rumah dibakar, 10.000 orang uprooted. Uprooted itu dicabut dari akarnya, maksudnya pindah, meninggalkan tempat tinggalnya karena takut sama LRA. Dan termasuk 411 orang yang migrasi ke Kongo. Gitu ya, itu serangan LRA ke Republik Afrika Tengah. Sekarang di Kongonya sendiri serangan terbesar LRA itu di provinsi Orientale. Timurnya apa namanya? Timurnya Kongo. Di sana lebih dari 100 orang sudah dibunuh, termasuk anak-anak. Terus paragraf terakhirnya di Sudan, serangan LRA terjadi juga dari tahun 2009 yang menyebabkan para pengungsi-pengungsi ini direlokasi dari tempat pengungsi awalnya gitu kan. Lalu menghambat juga gerakan humanitarian assistance atau gerakan pertolongan dari orang-orang yang bergerak di bidang kemanusiaan. Nah ini. How many people have been affected by the long war? Nah, udah berapa orang yang merasakan dampak dari perang panjang dengan LRA? Human toll has been most severe in northern Uganda between 1987 and 2006. At least 2,000 Ugandan children were. Waduh, innalillahi. Jadi dari tahun 1987 sampai 2006, seenggaknya 20.000 anak-anak Uganda telah diculik. More than 1.9 million people were displaced. Lebih dari
1,9 juta warga direlokasi dari rumah aslinya ke camp-camp dan ke tenda-tenda gitu. Anjir, 1,9 juta orang-orang kehilangan rumahnya sendiri gara-gara LRA ini. And tens of thousands of Ugandan civilians died. Puluhan ribu sipil Uganda mati. Nearly the entire population of Holy Land. Jadi hampir seluruh populasi dari wilayah Aholiland nama wilayahnya ya, displaced, dipindahkan. Lihat, populasi Aholiland ini wilayah loh, apa ya, jatuhnya kecamatan atau apa nih, kabupaten kayaknya, satu kabupaten dipindah nih. Duh, kasihan banget. Banyak banget korbannya, Dial. Lanjut lagi. Nah, ini ya. Ini Afrika, Ivan Villa. Ini Afrika yang kiri. Nah, ini lokasi operasinya. Ini lokasi operasinya. Ini di mana sih ya? Ini tuh di mana sih? Bentar. Tadi dulu. Oh, itu udah nongol. Sip. Nah, ini kita pindah lagi sih. Nah, ini tuh di sini, Wira, di sini nih. Nah, ini wilayah operasinya si siapa namanya? Si LRA, wilayahnya segitu operasinya. Ya kan? Jadi 4 negara merasakan akibatnya. Lima lah sama Uganda. Uganda udah hancur-hancuran ini. Parah. Lihat dong. Ini Muslim. Ini Tritungs. Yang Muslim kehidupannya lebih indah daripada Tritungs. Tapi nanti kita ke sana. Sekarang Tritunggal Cabang Melayu ini gimana jadi? Gimana jadi? Ada teroris ingin mendirikan negara berdasarkan biblos gitu, berdasarkan 10 perintah Tuhan. Bisa loh dibikin. Lihat, pengikutnya banyak loh, banyak yang setuju dengan pendapat dia, sehingga dia mempunyai 500.000 pasukan gitu kan. Dan dia membantai semua yang tidak sama keimanannya dengan LRA ini sendiri. Udah cocok dengan Lukas 14 ayat 23 sampai 24, paksalah semua orang untuk masuk ke dalam rumahku kan. Udah cocok itu. Gitu kan. Nah, udah kayak gitu, lu mau gimana? Lu mewek-mewek kan gara-gara gereja yang nggak ada IMB lu di demo, lu mewek-mewek karena gua nggak paham selain gereja apalagi sih kalian tuh mewek-mewek. Oh, Islam ini radikal gitu kan, lu mewek-mewek karena apalah gitu alasan yang kalian buat-buat. Sekarang ini ada teroris Tritunggal di Afrika. Satu nih, baru gua tunjukin. Yang menyusahkan rakyatnya sendiri, menyusahkan negaranya sendiri. Sekarang gue akan tunjukin teroris yang lain. Lalu stay tune. Oke. Ini ada di... Nah, sekarang anti balaka. Wow, ini lebih sakti lagi. Lihat dong. Lihat dong. Wih,
Ditodongin ini semua, ditodongin. Wih, ini apa? Salib, asik. Salib, asik. Lihat dong kelakuannya. Membunuh demi kekudusan nama Tuhan, membunuh demi Kristus. Cakep banget ya. Oh, ini juga nih. Nih, apa nih? Ini apa nih? Ini apa nih? Salib. Salib. Para penyembah salib. Nah, teroris berikutnya adalah anti balaka, Ivan Kila. Teroris berikutnya adalah anti balaka. Kita lihat, nah anti balaka. Ini dari Tony Blair Faith Foundation ya. Kita lihat ini. The origins of anti balaka militias date back to before 2013 coup. Nah, in 2009, President Bozize, unable to ensure security throughout the car, established loosely organized village self-protection groups that would combat bandits and other sources of insecurity on local level. These groups took on the moniker anti-balaka. This is created name in Sango, a local language deriving from mixture of anti-machete and anti-AK, referring to the AK-47 Kalashnikov rifle. The name implies power over machetes and guns, an assortment of charm, disguise, and trophies after Kalgris worn by the fighters are meant to provide immunity to the weapon or of the enemy, a product of enemy's belief and practice that remain embedded in religious tradition in the country. Jadi anti balaka ini muncul tahun 2013 Ivan Pila di mana? Di Republik Afrika Tengah, gitu kan? Jadi dia ini namanya dibentuk dari anti balaka, itu gabungan balaka ini gabungan dari balak dan AK, yaitu balak itu golok, AK itu ya AK-47 gitu kan. Nah, terus di dalamnya ini banyak produk-produk animisme dan keagamaan. Lalu anti balaka ini awalnya adalah organisasi sebagai village self protection group, sebagai bentuk pertahanan desa gitulah, kayak gitulah. Untuk pertahanan desa awalnya begitu. Untuk apa? Untuk memerangi bandit-bandit ya gitulah. Negara mayoritas Tritung banyak bandit soalnya. Oke, kita lanjut anti balaka. Yang nggak tahu Tony Blair itu perdana menterinya Inggris dulu, nggak tahu sekarang siapa. Nah, anti balaka sekarang di amnesty.org ya, amnesty.org. Nah, ini Amnesty dikatakan bahwa they killed many hundred of Muslim civilians, sometimes in large-scale massacres, looted Muslim homes and shops, and burned and destroyed mosques. Among their victims were women and young children. In some cases, entire families were killed. Their stated goal was to rid the country of Muslim forever. Masya Allah, lihat. Mereka, si anti balaka bajingan bangsat ini, mereka membunuh ribuan Muslim sipil. Bahkan di beberapa kesempatan melakukan pembantaian dalam dalam jumlah yang besar, merampok, menjarah rumah-rumah dan toko-toko Muslim, membakar habis dan menghancurkan masjid-masjid. Among their victims, dalam korban mereka ada wanita serta anak-anak kecil. In some cases, dalam beberapa kasus, seluruh keluarga dibantai. Tujuan mereka adalah untuk memusnahkan Muslim dari negara Republik Afrika Tengah selamanya. Innalillahi ini teroris Tritung ya. Segininya coba, Masya Allah. Jadi dia menjadi teroris karena Muslimnya gitu. Karena Muslim salah apa coba di sana? Muslim salah apa? Sampai dibantai segitu kerasnya. Nah ini. Seleka forces that retreated to the north also continue to commit serious human rights abuses in the territory under their control. Next. Ini kayak gini gimana Tritung? Ada yang dijarah rumah lu oleh Muslim di Indonesia? Ada yang dijarah? Ada yang seluruh keluarganya dibantai?
ada yang di seluruh satu wilayah di genosida, dibantai secara luas nggak di Indonesia? Ada nggak yang kayak gitu ya? Ada nggak yang dirampok-rampokin rumahnya? Ada nggak yang dirubuhin gerejanya? Ada nggak sampai nyampe nggak pembunuhan yang masakre ini sampai ratusan, ratusan? Ada nggak? Pantat berdarah serius saudara-saudara kalian di Afrika ini, barbar, barbar serius. Nah, kita lanjut lagi ya sekarang ya. Ini di Al Jazeera, suspected Christian fighter kills two Moroccan peacekeepers from the United Nations in the Central African Republic on Tuesday. The mission said in the second deadly attack on the Moroccan forces this week, the peacekeepers were ambushed by suspected anti-Balaka fighters in the town of Banagaso, 700 km east of the capital Bangui, as they stock up on water to deliver to the population, the mission said in a statement. No kan? Ini si anti Balaka ini teroris Tritunggal cabang Afrika ini membunuh dua orang Maroko yang datang membawa misi sebagai penjaga perdamaian dari United Nations atau PBB, kan? Nggak pandang bulu gini, nggak ada otaknya ini emang Tritung sini. Nggak cocok hidup ini yang kayak gini-gini. Jadi hama, jadi penyakit, jadi parasit untuk sebuah negara. Nah sekarang di ICCPI internasional ini punyanya PBB juga. Mr. President, you know, Patrice Edward Ngaisona and Alfred Jekatom are here today because of their criminal involvement in campaign of violence and terror against civilians, including children. A campaign carried by the anti-Balaka. Sudah ditangkap nih dua penjahatnya oleh International Court atau apa nih ya, mahkamah internasional lah gitu, persidangan internasional untuk teroris. Udah ditangkap nih anti-Balaka. Lanjut lagi ya. Nah ini Abdurrahman said, if you are Muslim and you try to live PK5, you are the dead man, it's a prison. Nah gitu lihat. Abdurrahman yang hidup di Afrika Tengah bilang begini, kalau lu Muslim dan lu mencoba meninggalkan PK5 itu daerah wilayah di sana, maka lu udah pasti orang mati. Ini adalah penjara gitu kan. PK5 ini adalah penjara karena lu keluar dari PK5 itu mati gitu kan. Defoe dia bersumpah, for me it's finished. From today we will not be the victims because we will attack the Christian. We are going to defend ourselves from today with the international community. We don't care. We are not protected by them. So we will attack them also. Dia sampai bersumpah gitu kan. Membuat gua sekarang ini udah berakhir. Karena mulai hari ini kita nggak akan menjadi korban dari stritung cabang Afrika. Kita akan mempertahankan diri kita sendiri. Mulai hari ini dengan komunitas internasional kita udah nggak peduli. Kita tidak dilindungi oleh mereka, maka kita akan menyerang Tritunggal juga gitu maksudnya. We'll attack them. Nah kan, at the most where the five bodies lay, there was rage coupled with confusion of whether the anti-Balaka or Burundian president it's happening every day. Ini terjadi setiap hari gitu, pembunuhan ini terjadi setiap hari gitu. Jadi Abdurrahman ini adalah seorang pengungsi di wilayah PK5 gitu kan. Dia udah nggak peduli, dia udah berani. Akhi Abdurrahman, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Yang kuat akhi, yang kuat. Semoga sudah terlewati ya zaman-zaman itu ya. Semoga Islam di sana mendapatkan kedamaian lagi. Kita lanjut lagi ya. Nah ini. Nih. Muslim and Christian have been live in harmony in this country. Nah ini United Nations and UN ya. Ini langsung pbb.org. Muslim and Christian have lived in harmony in this country for generation. But early January 2014, the car had become a battlefield between the anti-Balaka. Nah ini ya, militer Tritunggal and the former Seleka, mainly Muslim kombatan gitu, dan orang-orang yang asalnya dari Seleka. Gitu. Jadi dari 2014 sudah mulai nih perang nih antara teroris Tritunggal anti-Balaka ngelawan para fighter mujahidnya Muslim gitu kan. Udah mulai langsung nggak tinggal dia Muslim langsung membela diri gitu kan.
Nah, ini sekarang kita lihat mapnya. Nah, ini bisa dilihat ya di sini. Ini anti balakannya di sini. Kan kalau tadi ininya, ini kan ini nih. Salah. Nah, kan ini LRA. Nah, kalau anti balaka dia di sini. Nah, dia di sini. Nah, itulah yang merah ini. Ini anti balaka. Anti balaka tidak semasif apa? Tidak semasif ini, tapi dia sangat fokus kepada Muslim di Afrika Tengah. Ini mapnya ya. Ini di Afrika Tengah semua. Innalillahi, dibantai Muslim, Ivan Villa. Nah, berikutnya, sekarang kita lihat. globalsecurity.org. Tadi udah LRA dan anti balaka. Sekarang teroris Tritunggal cabang dunia yang lainnya. Ini ada namanya National Liberation Front of Tripura. Nah, ini ya. A tribal insurgent outfit in Tripura, the National NLFT was formed in December 1988 for the purpose of seceding from India in order to create an independent Christian fundamentalist state of Tripura. Lihat, ini emang calon makar ini teroris bangke ini. Jadi ini NLFT ini adalah ingin mendirikan lagi-lagi negara Tritunggal dengan cara maling negara yang sudah ada, yaitu India. NLFT namanya ya. NLFT namanya. Kita lihat apa nih kelakuannya NLFT. Nah, dia adalah Baptist Church of Tripura gitu kan. Baptist Church of Tripura, terus despite the effort even until the 1980s only few thousand people in Tripura had converted to Christianity gitu. Dan di tahun 2000 lihat nih Pak Villa, di tahun 2000 NLFT membunuh 'Membunuh orang-orang Hindu yang merayakan festival keagamaan di Durga'. Masya Allah. Emang brengsek ini terhitung sih. Woi, kok backnya nggak ada? Aduh. Gimana nih? Ya. Gimana nih, Ivan Villa? Hilang ininya. Bentar ya. Hilang datanya. Assalamualaikum semuanya. Bentar ya, ini kita ke sini dulu, terus kita matiin. Hah? Yo X, bentar. Nah, bentar ya, ini kita ini dulu. Yang ngeblank nih datanya, aduh. Tuh, nggak bisa mencet Ivan Villa, maaf ya. Ya, begitu ya Ivan Villa, kita baru sampai India nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini masih ending apa namanya? Bisa mencet Ivan Villa, sorry ya. Nah, ini udah. Masih kelihatan nggak sekarang? Oh, udah. Udah enggak ya? Iya, kita lanjut lagi. Tadi ada masalah teknis dikit. Sekarang kita ke screen lagi, kita buka lagi. Terus masih stay tune sama gue kan, masih banyak yang mau gue buka, yang mau gue expose sama keimanan lu masih banyak. Stay tune di sini ya. Nah, kita akan buka di sini, lu lihat di sini ya, Tritum. Aduh, bentar. Nah, ini lu lihat di sini nih. Jadi ketika Hindu lagi festival, terus sama dia dibantai orang-orang Hindunya, kan parah bet itu. Loh kok hilang lagi sih? Parah banget. Ini bisa dilihat di wikipedia.org aja lah yang kita paling gampang. Kemudian setidaknya ada 20 orang Hindu mati di Tripura dalam 2 tahun. Karena dipaksa pindah keyakinan kepada ketritunggalan. Parah banget ini. Nah, terus dari tahun 1999 sampai 2001 kurang lebih 5.000 desa-desa adat di Tripura ini dipaksa juga pindah ke Tritunggal. 5.000 penduduk desa, Masya Allah. Pemaksaan pindah agama oleh Tritungs ini kadang dilakukan menggunakan cara-cara memperkosa. Parah banget ini. Memperkosa. Diperkosa. Bentar, respon lah. Nah, ini bentar ya. Salah. Di sini kita lihat. Nah, ini ya. Ini 5.000 tiba dipaksa. Nah, itu dipaksa terus sekarang. Nah, terus sekarang ini lihat di sini menggunakan cara-cara pemerkosaan. Cara-cara pemerkosaan. Innalillahi. Bisa kayak gini ya? Bisa kayak gini loh Ivan Villa. Parah bet. NLST pegang ini data. Tritung Sabang Melayu ini berbahaya sekali kalau misalnya jadi teroris gitu. Dia pakai perkosa. Perkosa ada, mutilasi ada, innalillahi. Bahkan bom pun ada gitu kan. Nah, ini ya, ini orang-orangnya nih. Ini. Nih, Tritunggal teroris cabang India. Dia nih, ini ya. National Liberation Front of Tripura. Gitu. Lanjut lagi, berikutnya ada National Democratic Front of Bodoland. Ini EDFB. Lihat-lihat bahasanya. Ini dari sanskriti magazine.com ya.
Christian terrorist group massacred 75 civilians in Assam. Teroris Tritung membantai 75 sipil di Assam, kan? Innalillahi, dibantai. Nah, ini lihat. In a massive assault of tribal civilians in the state of Assam, the Songbijit faction of the National Democratic Front of Bodoland has massacred around 75 civilians as confirmed so far. Last night, the NDFB assaulted 4 places in Assam. Witnesses say that the NDFB terrorists came in army uniform. The NDFB terrorists divided themselves into units carrying 16 terrorists each and infiltrated their target village in interior Assam. Gitu. Jadi mereka langsung menuju ke 4 tempat di kota Assam dengan menggunakan terus tiap unit dibagi 16 tiap unit dari NDFB ini, terus mereka masuk ke desa-desa, lalu mereka kemudian membunuhi orang-orang di sana. Nah, ini teroris NDFB namanya. Nah, terus ini dijelaskan juga di ini yang sama, ini dari mana? Dari Sanskriti Magazine dikatakan bahwa NDFB is a Christian terrorist. Jetuar Tritung. Lo kira cuma 2? Lo kira cuma 1? Ada banyak tumpah-tumpah kayak jamur gitu. Cuma lo ketutup gitu kan. Nah, sekarang gua buka semuanya. Selamat datang di kebenaran, Tritung. Jangan terguncang, jangan lunglai. Agama lo sekalinya punya power, maka orang-orang di sekitarnya akan merasakan kepedihan, kemeranaan, kenestapaan. Maka dari itu lo udah cocoknya kagak ada, musnah bagusnya lo. Serius. Bahaya banget lo kalau membesar. Nah, ini ya, kita baca. NDFB has history of communal attack of Hindus, including the tribal people who didn't agree to convert into Christianity. Sama seperti yang Tripura tadi, yang di Bodoland pun, ini menyerang suku-suku adat Hindu gitu, yang tidak setuju untuk pindah agama ke Tritunggalan. Nah, gitu, diserang jadinya. Nah, terus sama MNCE juga, MNCE pun dia menyatakan bahwa dia akan mendirikan Kingdom of Christ di Nagaland gitu kan. The Hindu Buddha agitated by the activity of India has from a pro-Indian resistance group named Buddha. Aduh. Nah, terus ini ada juga Manmasi National Christian Army yang berada di berarti apa tuh? Northeast itu utara. Berarti apa tuh namanya? Barat Daya ya namanya. Barat Dayanya India. Di 2009 grup ini hanya ada 15 anggota. Enggak. This group with about 15 members. 15 anggota grup ini menyerang dan memaksa orang-orang Hindu untuk apa ya? Untuk pindah agama ke Tritunggalan gitu. Ini kurang ajar semua ini teroris Tritunggal cabang India ini. Semua orang dipaksa masuk Tritung. Kasihan banget. Nah, ini ya, ini bisa dilihat nih. Ini pertama India di sini. Ini Assam ya, Assam yang tadi. Yang pertama Tripura itu di sini dia operasinya. Gitu. Nah, terus sisanya tuh daerah sini berarti. Aduh. Iya, berarti daerah sini. Nah, inilah. Kok nggak mau sih gimana? Ntar ya. Ya kenapa sih? Nah, kita lanjut ya sekarang. Jadi itu ada 4 dari India, 2 dari 2 dari Afrika. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini kita dulu. Nah, jadi terorisnya itu kadang terjadinya tuh daerah sini, Bro. Ivan Villa. Atau di sini. Di sini ya.
di sini. Nah, ini teroris semua isinya. 3 teroris tadi asalnya dari sini. Mereka ingin memisahkan wilayah ini untuk menjadi negara Tritung. Jadi mereka ini senang banget untuk rampok-rampok negara orang gitu. Senang banget untuk nyuri-nyuri wilayah orang. Dibikin negara sendiri. Nah, inilah yang akan terjadi di Indonesia. Kita tentu sudah tidak asik lagi, Tritung Cabang Melayu dan Ivan Villa sekalian, mengenai Operasi Papua Merdeka. Oke? Nah, ini bisa dilihat, di sini gue udah lampirkan. Pidato Panglima Tertinggi TNBP Wilayah 2 Saireri. Nah, itu part 1. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Ini di Free West Papua. Nah, ini ketik ini, Free West Papua mengenai pidato Panglima Tertinggi TNBP Wilayah 2 Saireri. Terus, Ivan Villa search di situ di menit 1 detik 37. Di sini berkata nih panglimanya ini, kita adalah tentara-tentara Allah, kita adalah tentara Kristus juar. Kita tentara Kristus, sama seperti teroris Tritung cabang Afrika dan teroris Tritung cabang India. Orang-orang yang mau makar di Indonesia pun senang banget untuk ngambil maling wilayah negara yang sah untuk menjadi negaranya sendiri. Itulah kelakuannya tentara Kristus. Orang-orang penyembah manusia Yesus ini begini kelakuannya. Jangan terguncang, Tritung, jangan terguncang. Ini gue di sini ngomongin data gitu. Lu mau bilang ini bukan agama lu, dia nyembah Yesus. Kalau dia udah nyembah Yesus, lu nggak boleh menghakimi dia bukan Tritung yang baik. Jangan lu menghakimi, bre. Dan jangan macam-macam sama Islam. Gue bilang juga, sekalinya kalian melakukan hujat dan syubhat kepada Islam, kenyataan yang ada akan menabok balik kalian. Bahwa kalian sendirilah pelakunya dari hujatan yang kalian ucapkan. Enak nggak, Tritung? Enak lah. Selamat datang di kebenaran, Tritung. Nih, ini OPM ya. Lanjut lagi sekarang kita. Nah, sekarang GMMKI. GMMKI ini singkatan dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Nah, ini diposting di tahun Desember 5, 2020. Di menit 052 itu dicek di sana. Apa yang mereka bilang? Di sini mereka berkata begini, Papua merdeka, Papua merdeka, Papua merdeka. Loh kok Papua? Loh kok bukan Indonesia? Gitu kan. Kok bukan Indonesia? Oh, ternyata mungkin memang ini anak-anak dari para tentara-tentaranya OPM, mahasiswa-mahasiswa ini. Sehingga mereka menginginkan Papua Mandiri yang merdeka. Lu apakah gak ngaca sama saudara lu di timur, yaitu Timur Leste? Hah? Mayoritas Tritung, tapi lihat seberapa melarat dan miskinnya mereka. Lo mau nyoba kayak gitu, Tritung? Silahkan kalau gitu, tapi ambil wilayah lu sendiri. Jangan ngambil wilayahnya Indonesia yang sudah sah dari tahun 1945 sebagai Indonesia yang asalnya Nusantara. Nah, udah ada presidennya juga Papua Barat tuh. Hati-hati nih. Lu nanti ketik aja gini, Beni Werda, Deklarasi Negara Papua Barat. Nah, Beni Wenda namanya, Beni Wenda, ya. Nih. Jadi Papua Barat itu bukan New Guinea, Ivan Villa, tapi yang berwarna pink. Nah, ini nih. Nah, ini masih ada di Indonesia. Kalau ini bukan ya, Papua New Guinea itu bukan Papua Barat. Papua Barat itu yang ini. Nih, yang ini nih, yang ini bagian dari wilayah Indonesia. 3 ini bagian dari wilayah Indonesia. Pink, hijau, kuning. Nah, yang memberontak itu adalah yang ini. OPM. Innalillahi. Cakep banget ya, cakep lah. Lanjut lagi kita, presidennya udah ada. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke Republik Maluku Selatan. Nah, ini videonya mungkin udah ada yang upload. Ini kemunafikan RMS Kristen Ambon. Itu bisa dicek di menit 2:15. Nah, di sini berkata bahwa kami ini adalah tentara-tentara Kristen. Nah, semacam itulah yang mengakui keimanannya, yang mengakui bahwa mereka berteroris Ria ini karena keimanannya. Begitu. Yang kayak gini-gini mau dipiara Indonesia. Yang kayak gini-gini mau mencoba playing victim, merasa menjadi korban. Kia koritus lu gua bongkar itu. Puasnya. Nah, di sini ya, Indonesian police have arrested and detained more than dozen members of Christian separatist group for staging a pro-independence rally in the country's Maluku province. Tuh kan, lihat ini di uknews.com. Jadi, polisi Indonesia sudah menangkap lusinan anggota dari separatis Tritung yang staging itu nge-set up untuk perayaan independence kemerdekaan dari provinsi Maluku. Apa nggak kurang ajar ini Tritung? Apa nggak kurang ajar coba? Maluku
Maluku yang berdaulat kepada negara Indonesia dibilang merdeka dan mau merayakan kemerdekaannya dan independennya sebagai negara tersendiri. Kelakuan siapa nih? Kelakuan Tritunggal cabang Melayu. Siapa lagi coba? Ini ya menit 2.15 itu bisa dilihat. RMS. Ini emang ahli makar mereka ini. Emang ahli makar. Ahli teroris, ahli makar, ahli mutilasi, ahli nyulik anak-anak untuk dijadiin budak seks. Idih. Nah, ini ya. Situasi ini di wiki bisa dilihat Republik Maluku Selatan. Situasi tersebut tidak diperparah oleh fakta bahwa umat Kristen Maluku di luar negeri memang memperjuangkan berdirinya RMS. Jadi kan banyak nih ketika kapan tuh zaman kemerdekaan kok beberapa orang yang nggak setuju dengan Indonesia pindah ke Belanda. Di Belanda ini mereka mati-matian untuk menjadikan Maluku merdeka. Coba. Jadi mengusik-usik kedaulatan negara Indonesia lah. Ini emang ahli makarin. Nah, terus ini juga di trackingterrorism.org, The South Maluku Republic is an Indonesian Christian separatist group that seeks independence. Nah, jadi Republik Maluku Selatan adalah Tritungs Indonesia, separatis Tritungs Indonesia yang mencari independen atau kemerdekaan tersendiri. Emang warga Maluku di sana mau sepakat sama lu? Kan enggak, malah mereka menjadi susah karena lu Tritung, karena lu RMS. Itu loh. Ada dua di Indonesia juga, jangan salah Ivan Villa. Nah, ini ya lambang-lambangnya ya. Lihat nih, lambangnya Roh Kudus. Lambangnya apa? Roh Kudus. Tuh. Hahaha. Ini benderanya. Ini benderanya. Nah, sekarang lanjut satu lagi nih. Zang. Sama seperti mahasiswa Kristen Indonesia, gerakan mahasiswa Kristen Indonesia, Zang pun begitu. Dia pernah posting status dan itu bisa dilihat di Jokowi di ini ya, postingannya Jokowi kedodoran hadapi terorisme di menit 2 jam 18 menit 47 detik. Nah, di situ bisa dilihat pernyataan dia untuk pro terhadap kemerdekaan Papua. Lalu lihat juga di postingan Facebooknya di tanggal 13 Agustus, mengingat terjadinya upaya pemiskinan islamisasi politis dan sistematis, saya mendukung Papua lepas dari Republik Indonesia, katanya. Nah, ini si manusia tanpa leher ini adalah orang-orang yang menyuarakan makar gitu. Memang beginilah kelakuan Tritung, senengnya makar, senengnya menteror, senengnya tidak damai gitu kan, senengnya playing victim. Kan Zang. Lanjut lagi. Itu di Indonesia, Ivan Villa. Nah, Tritus lu mau apa lagi? Ini data gua akan berlaku sampai 50, 100, 200, 300 tahun ke depan ketika kita bahas Indonesia. Ketika kita bahas Indonesia, ini data gua berlaku, bro. Lo jangan terguncang. Dan data ini gak akan berhenti sampai di sini. Gua akan ngumpulin terus kelakuan-kelakuan menjijikan kalian di dunia, Tritus. Makanya jangan macam-macam sama Islam. Berkatalah yang baik, berakhlaklah yang baik gitu dalam bertetangga dengan kami gitu kan. Kalian berfitnah soal busuknya kami yang dimana itu semua lebay dan alay dan hanya bertakia, kami akan memberikan data yang menyakitkan sesuai fakta. Gimana cara kalian beriman terhadap keimanan kalian, gimana caranya keimanan kalian merusak tetangga-tetangga di sekitar kalian. Sakit ya perkataan gue. Ya itulah kenyataan, bro. Dan kenyataan nggak peduli perasaan lu, apalagi perasaan Roh Kudus lu. Lanjut. Nah, sekarang kita inilah tanya sepupu tertua kita Yahudi. Jews remember. Yahudi mengingat. Ini Yahudi mengingat mengenai First Crusade ya. Ini ada di Chabad. Lihat apa yang dikatakan Yahudi. The Jews were offered the option of conversion to Christianity or death. The vast majority choose the path of Kidus Hashem. Kidus Hashem itu bunuh diri supaya tidak mendegradasikan, mendiskreditkan kesucian nama Tuhan. Rather than submit to forced conversion gitu. Jadi ketika First Crusade gitu dan wilayah-wilayah Yahudi dilewati oleh Tritungs, Yahudi ini dipaksa. Pindah nggak ke Tritungs? Nyembah manusia nggak? Ayo, mau nggak nyembah manusia? Kalau nggak mau, mati. Nah, mayoritas dari Yahudi memilih mati. Daripada memaksa untuk pindah agama. Yahudi ingat. Nah, ini yang mengenai pernyataan dia tentang Tritungs ya. Sekarang kita lihat. Oh, ini juga salah satu kejadian yang ironis.
ketika masuk ke Yerusalem, apa yang dilakukan Tritum? Lihat dari perspektif Yahudi. Other Jews who had climbed the roof of Al-Aqsa Mosque on the Temple Mount were caught and beheaded. Jadi banyak Yahudi-Yahudi yang kabur naik sampai ke kubah Masjid Al-Aqsa, Ikhwan Fillah. Masya Allah. Sampai naik ke sana ke atas, tapi tetap ketangkep, lalu diapain? Dipenggal. Innalillahi. Kasihan banget. The Crusader leader, Godfrey of Bouillon, wrote to the Pope, "If you want to know what has been done with the enemy found in Jerusalem, our people had their field blown up to the knees of their horses." Jadi Godfrey ini ngomong ke Paus II ya kalau nggak salah nih, ngomong kayak gini. Kalau Paus mau tahu gimana perkembangannya musuh-musuh kita di Yerusalem, pasukan kita atau orang-orang kita telah mengisi Yerusalem dengan darah yang tingginya sampai kepada lutut kuda-kuda. Itu darah semua isinya. Innalillahi. Ini masuk pembantaiannya, buset, kurang ajar banget. Yahudi coba sampai manjat kepada masjid kita, Ikhwan Fillah. Tetap ditangkap dan dipenggal kepalanya. Inilah Tritum kalau punya kekuasaan. Bahaya. Serius. Nah, sekarang itu mengenai Tritus. Bagaimana pandangan perspektif Yahudi sepupu tertua kita terhadap Muslim? Kita bisa lihat itu di dailysabah.com dengan judul artikel Turkish Jews Remember Being Welcome in Ottoman Lands. Yahudi Turki mengingat bagaimana ketika dia disambut di tanah Utsmania. Nih, yang di blog ya, lihat nih. According to the Alhambra enactment issued against Jews, all Jews were ordered to either change religion or leave the country in 6 months. Jadi menurut Alhambra, ini ya Alhambra enactment tuh ini wanita ini namanya Alhambra, dia wanita Yahudi. Nah, di sini bukan Alhambra tuh. Bukan salah. Ini tuh siapa ya? Alofi namanya Alofi wanita ini. Dia bercerita mengenai Alhambra enactment. Jadi ketika Reconquista itu di mana Tritung mulai merebut paksa wilayah-wilayah yang menurut mereka adalah wilayah mereka dulunya di Eropa sana. Nah, di sini dikeluarkanlah sebuah enactment atau sebuah dekret yang berjudul Alhambra yang pengeluarannya ditujukan untuk Yahudi. All Jews were ordered to either change religion or leave the country in 6 months. Seluruh Yahudi di tanah Eropa, di Spanyol terutama, diperintahkan pindah agama atau tinggalkan negara ini dalam 6 bulan. Dibilang kayak gitu Yahudi. Nah, terus ini kita baca after this tracking process. Jadi there were a few people who did not want to leave the Spain and change religion. Jadi ada yang nggak memilih, Yahudi ini mencoba sembunyi kan ya. Terus di tracking sama si tentara-tentara Tritung sini. Nah, setelah di tracking lalu ditetapkanlah inkuisisi yang menurut sumber-sumber 13.000 orang Yahudi dieksekusi oleh Tritung. Itu yang diingat. Nah, sekarang kita baca lagi ya. Nah, on the anniversary of Jewish exile from Andalusia in 1492, Jewish people are content living in the Turkish territories inherited from the Ottoman Empire, which always treated Jews with justice and freedom. Masya Allah. Jadi dalam ulang tahun eksil atau eksodus atau migrasinya Yahudi dari Andalusia ke daerah Turki yang dulunya adalah kekhalifahan Utsmaniyah tahun 1492, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Yahudi diperlakukan dengan adil dan dengan penuh kebebasan. The manager of the 500-year Foundation Turkish Jews Museum in Istanbul, Nisham Ismail Alovi, noted that the Jews that had immigrated from Spain to the two Ottoman lands remained in peace for ages. Masya Allah. Jadi kata Alovi, wanita ini yang mengelola Museum Yahudi Turki, bahwa orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah Ottoman sampai sekarang, yang pindah dari Spanyol, ini mendapatkan kedamaian selama bertahun-tahun, berabad-abad lamanya gitu kan.
Jadi lihat kata Alofi apa? Ottoman gave everyone the chance to live in this land without interfering with their language and religion as long as they paid their taxes gitu kan. Selama membayar pajak, biasanya kalau dalam keislaman itu jizya ya, jizya, yang dimana jizya lebih rendah daripada zakat dan diambilnya hanya setahun sekali. Nah, ini Ottoman ini memberikan kebebasan untuk hidup di ini, hidup di tanah Islam ini. Laikro hafidin, jalankan agamaku agamaku. Dan silakan dengan budaya kalian sendiri gitu. Aman. Selama ini bernegara, selama hidup bernegara damai, gak banyak cincong, gak banyak drama, gak banyak playing victim, aman, udah damai. Hiduplah dengan indah. Gitu kan. Ini Yahudi ngomong kayak gini loh. Enak banget gak sih? Yahudi udah berikan testimoni. Nah, terus ini ya. Alofi noted, ini tambahan lagi. Scattered all over the world, safely made it to 550,000 out of 30,000 Jews scattered all over the world safely made it to the Ottoman territories as Bayezid to send ships to Spain. She added that many Jews who did not want to change religion had to leave the country and started looking for a new homeland. They prefer Protestant territories such as Netherlands, the UK, and Portugal, and prefer African countries instead. But when problems emerged in the country they had migrated to, they came to Ottoman lands through Europe. The Sultan sent Kemal Reis, uncle of Spirit Reis, to the port of Cadiz and Seville with galleys to rescue the Jews who were in a difficult situation. Masya Allah, ini aduh gua berlinang air mata baca ini. Aduh. Jadi Sultan Bayezid II mengirimkan kapal ke Spanyol. Lalu, aduh, inilah Islam tuh ya, kalau misalnya biaya tuh baik banget. Warahmatan lil alamin kelihatan lah. Nah, jadi Bayezid II ini ngirim kapal untuk menyelamatin Yahudi-Yahudi yang ada di yang mau ke Ottoman gitu. Padahal mereka sebelumnya udah ke arah teritori-teritori Protestan ya, kayak Belanda, Inggris, Portugal, lalu Afrika. Tapi kemudian mereka juga ternyata diperlakukan sama di sana karena masalah-masalah yang ada, sehingga mereka harus nyari tempat lain untuk kabur. Kemana? Jatuh-jatuhnya ke tempat Islam lagi, yaitu ke Khalifah Ottoman. Sehingga sang raja Bayezid II mengirimkan kapal untuk nyelamatin. Jadi demi orang lain gitu. Selama Islam mampu, nggak ada orang yang ini nggak ada orang yang tidak merasakan tidak adil. Bahkan di luar negaranya pun kalau misalnya minta tolong dengan Islam, wallahi kita tolong gitu. Sama seperti kayak apa ya? Ini Yahudi loh, Yahudi aja ditolongin, beda imannya. Dan dia masih termasuk kafir karena tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi apa yang dilakukan? Ini adalah sebagai percontohan. Aduh, lagi ini loh. Nah, apa ya? Ya itu tadi tuh Sebab Rahayu. Lu kalau coba lah kalian tuh baca sosiopolitik dunia, geopolitik dunia, sejarah, jangan kalian lupakan. Lalu lihat aktualisasi di hari-hari sekarang ini, itu masih ada, masih tersisa kelakuan biadab kalian itu. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus kalian tidak memberikan hukum yang sempurna. Bagaimana cara memperlakukan sesama? Dikembalikan lagi kepada hati nurani masing-masing. Yang dimana hati nurani masing-masing orang berbeda, nilainya berbeda, perlakuannya tuh berbeda. Maka dari itu harus dikembalikan lagi kepada apa yang dihendaki Tuhan. Kehendak Tuhan yang detail sampai ke tata caranya, prosedural ya, prosesinya, itu adanya di mana? Di Islam. Di Islam itu, Ikhwan Fillah. Di Islam itu terhitung. Sehingga kita tahu bagaimana cara treatment hablumin Allah, hablumin nanas yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla itu seperti apa gitu. Sehingga kita tidak keluar koridor dan akan selalu ada akhlak, ada moralnya.
Kami dilarang memutilasi, kami dilarang dilarang memperkosa. Lihat Tritunggal cabang India, Tritunggal cabang Afrika yang menjadi teroris. Apa yang mereka lakukan? Mutilasi. Yang di India merkosa. Apa yang kurang? Apa yang kurang barbar dari kalian? Selamat datang di kebenaran, dan insya Allah ini menjadi hidayah untuk kita semua yang mencari keselamatan dunia akhirat. Perbedaan mengenai keselamatan di akhirat adalah Yesus tidak berbukti. Sedangkan Islam terbuktikan dengan aturan-aturan dunianya yang bisa ditegakkan sehingga menjadi negara. Contoh Timur Tengah. Negara-negara di sana banyak yang menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai basis dari negara itu sendiri. Bahkan sampai Iran. Sampai Iran itu Al-Quran dan As-Sunnah patokannya. Apakah Tritung ada yang seperti itu? Kagak ada. Semua orang-orang Tritung sekarang udah kecewa dengan teokrasi atau kerajaan atau pemerintahan yang didasarkan kepada Tuhan. Mereka udah kecewa. Sehingga sekuler mengalahkan hukum ketuhanan dari Yesus, bahkan Tuhan Bapa itu sendiri. Yahudi, Israel itu etnis, bukan berdasarkan Torah dan Talmud. Dia itu sekuler. Jadi Islamlah yang maha benar, Tritung jangan menghujat. Kalau nggak mau, kena hujatan balik dari fakta yang ada. Oke deh, sekian dulu kajian kita kali ini. Ikhwan Fillah, semoga menjadi pemahaman bersama ya bagi kita semua. Tritunggal cabang Melayu ini juga untuk lo, semoga menjadi edukasi. Lalu jangan lupa support Triliun Slayer Comment Center selalu. Stay tune, sebarkan jika ada yang ingin mengetahui kebenaran. Dan untuk Ikhwan Fillah yang ngasih timestamp, alhamdulillah, jazakallah khair, itu sangat membantu. Nanti tiap ada yang ngasih timestamp, hamba ini ya, hamba pin message. Jangan lupa juga cek deskripsi jika ingin mensupport garda-garda terdepan dari kaum muslimin supaya dakwah kita lancar selalu dalam memberikan argumentasi yang mematikan untuk syubhat dan fitnah dari Tritung cabang Melayu. Lalu kemudian yang terakhir untuk kiroah itu Ikhwan Fillah ada yang minta ngebahas kiroah. Hamba ini datanya masih belum tersusun rapi. Kemudian mobilitas untuk mencari data juga agak susah. Insya Allah kalau hamba misalnya udah mandiri punya laptop sendiri gitu kan, itu hamba akan babar itu. Yang hamba babar adalah ini Ikhwan Fillah, kiroah dan juga tekstus aparatus. Nah itu. Jadi kita akan lihat apa sih perbedaan kiroah dan tekstus aparatusnya Tritung sini. Di situ wallahi insya Allah diinjek tekstus aparatus itu. Apa itu tekstus aparatus? Itu adalah cara-caranya Tritung untuk berdamai dengan ayat-ayat yang hilang dari tiap-tiap manuskrip yang berbeda-beda isinya. Itu tekstus aparatus Ikhwan Fillah. So, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Triliun Slayer pamit undur diri.